saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Penjabat atau PJ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Zulfa Mustafa mengaku telah meminta restu kepada Sang Paman, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, sekaligus Mustasyar PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan Zulfa saat menegaskan bahwa dirinya adalah santri dari banyak masyayikh dan kiai besar di PBNU yang membimbing perjalanan hidupnya, tak terkecuali sosok Ma'ruf Amin. Zulfa menegaskan bahwa dirinya bukanlah orang penting di PBNU jika dibandingkan dengan para kiai yang membimbingnya. Dia pun kembali mencontohkan sosok kiai PBNU yang telah berjasa besar dan membimbingnya hingga saat ini. Dalam kesempatan itu, Zulfa juga menegaskan bahwa dirinya akan mengemban amanah untuk memimpin PBNU dengan menjunjung tinggi akhlak dan prinsip kesantrian. Ia juga memastikan bahwa kepengurusan PBNU ke depan akan semakin solid dan semua pihak bersepakat untuk menjaga persatuan organisasi. Adapun diberitakan sebelumnya, rapat pleno PBNU yang dipimpin oleh Rais Syuriah PBNU, M. Nuh, menetapkan Zulfa sebagai PJ Ketua Umum hingga Muktamar PBNU 2026 digelar. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebelumnya mengatakan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU dan ia menegaskan bahwa rapat pleno dengan agenda penetapan PJ Ketum tidak memenuhi ketentuan organisasi. Menurutnya, pleno tidak boleh digelar oleh jajaran Syuriah tanpa melibatkan Tanfidziyah. Wilayah yang hadir, rekan-rekan pers yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana kita semua ketahui, rapat pleno telah menetapkan Al-Fakih diri saya menjadi penjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa ini adalah satu kehormatan pada satu sisi, tapi ini juga pada sisi lain adalah amanah yang sangat berat bagi saya dan juga untuk kita semua. Saya ingin sampaikan bahwa saya bertekad untuk menjalankan amanah yang berat ini dari Al-Mukarram Islam dan forum rapat pleno ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi dalam sambutan saya yang lengkap sebelum rekan-rekan masuk bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, menormalisasi roda organisasi dan kemudian tentunya mengantarkan muktamar yang diawali dengan diadakannya konferensi besar. Saya juga menyampaikan bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu, tapi saya ingin menjadi solusi buat jamiah ini untuk masa depan. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, wilayah, kota, kabupaten, MWC NU, atau kecamatan, dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, atau warga NU kultural, mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini. Karena sudah lama masyarakat warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap dengan ditunjuknya saya dalam pemerintahan sebagai pejabat ketua umum, ketidakpastian itu selesai. Kita lihat di sini hadir semua tokoh-tokoh besar. Rais Am kita lengkap ditemani dua wakil Rais Am. Beliau ini adalah, saya menyebutnya Tritunggal, yang sangat sabar, yang sangat tegar sekali memutuskan apa yang beliau putuskan sampai pada malam hari ini. Kemudian saya ditetapkan sebagai pejabat ketua umum. Saya juga santrinya Ki Haji Anwar Namsur
Lirboyo, saya juga santrinya Ikhwan Nur Hasan Sidogiri, saya juga santri daripada masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abu Yamuk tadi. Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Ki Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau, dan semoga insya Allah restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat atau PJ Ketua Umum PBNU. Hal tersebut sebagaimana hasil rapat pleno penetapan penjabat atau PJ Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 malam. Rapat pleno dipimpin oleh Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh. Muhammad Nuh menyampaikan hasil rapat telah memutuskan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menjabat sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Nuh menuturkan Kiai Haji Zulfa Mustafa akan memimpin PBNU ke depan dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga pelaksanaan Muktamar NU di tahun 2026. Agenda rapat penentuan PJ Ketum PBNU diawali dengan pembukaan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam sambutannya, Kiai Haji Miftahul Akhyar menegaskan pentingnya menjaga supremasi syariah pada periode PBNU saat ini. Miftahul Akhyar mengatakan bahwa syariah PBNU merupakan pemilik dari Nahdlatul Ulama. Meski demikian, ia mengungkap berdasarkan pengalamannya, syariah kerap dibujuki atau dalam bahasa Jawa berarti dibohongi dan ditipu oleh kader PBNU di jajaran tahfidziyah yang dinilai masih ingin melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan supremasi syariah. Sehingga menurutnya menjaga supremasi syariah dalam organisasi PBNU merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan para warga Nahdlatul Ulama. Adapun rapat pleno dihadiri oleh sejumlah tokoh PBNU seperti Wakil Rais Aam Afiduddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriah PBNU Khalil Nafis, Rais Syuriah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrul Razi, Waketum PBNU Zulfa Mustafa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Yang ketujuh ada Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudvan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya. Sebagaimana diketahui, isu pemakzulan Gus Yahya tengah menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu belakangan. Pengurus Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama resmi memberhentikan Kiai Haji Yahya Stakuf atau yang kerap disapa dengan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Pemberhentian tersebut disampaikan melalui surat edaran tentang tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syariah PBNU. Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhadjir dan Katib Aam PBNU Kiai Haji Ahmad Tajul Mafatihir. Dalam surat tersebut, PBNU akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU. Dalam surat tersebut, Akwan PBNU Kiai Haji Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU. Tentu yang pertama, terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah sejak sore tadi meliput kegiatan rapat pleno ini. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman media. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan hasil dari rapat pleno. Ada dua agenda rapat
pleno ini, yaitu yang pertama, penyampaian risalah hasil rapat harian Surya tanggal 20 November 2025. Alhamdulillah, seluruh peserta rapat pleno bisa menerima dengan baik apa yang telah diputuskan di rapat harian Surya tanggal 20 November yang lalu. Penerimaan dengan baik ini pun juga sama dengan yang telah diterima oleh PWNU seluruh Indonesia, baik acara yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum, melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun, karena Roisan yang mulia juga pernah menggariskan bahwa muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur 1 tahun karena COVID. Oleh karena itu, muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula. Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati 1 abad Masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026, itu 1 abad Masehi. Dan juga ada konferensi besar dan munas serta puncaknya nanti yaitu di Muktamar. Terima kasih. Itu hasil dari rapat pleno hari ini, dan mudah-mudahan beliau Zulfa Mustafa bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan sangat baik, dan perkhidmatan dan pertemuan pun juga sangat gemilang, dan kerjasama dengan panjenengan para media pun juga sangat luar biasa. Mohon maaf kalau ada hilaf, dan wabil khusus terima kasih pada panitia. Jangan lupakan panitia, ada panitianya ya. Panitia rapat pleno luar biasa, bisa menyelenggarakan ini dengan baik. Terima kasih pada peserta rapat pleno yang hadir dari berbagai daerah dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya juga akan silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.